pemudi yang masih banyak lalai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak, Bu? Saya teringat ada cerita, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau turun dari mimbarnya setelah khutbah Idul Fitri, beliau turun dari mimbar, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Mengucapkan apa? Amin, amin, amin 3. Tapi aminnya Rasulullah kabulkan, bukan aminnya anak Ustadz Darwani. Mohon maaf, Abang Amin. Rasulullah turun ketika dari mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin berapa kali? 3 kali. 3 kali. Seketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Padahal tidak ada yang berdoa, padahal tidak ada yang datang kepadamu meminta doa." Apa kata Rasulullah? "Wahai para sahabat, tahukah kalian bahwasanya tadi ada malaikat Jibril alaihi dan malaikat Jibril alaihi salam ini dia meminta kepada Allah tapi memohon aminan dari lisanku." Malaikat Jibril bermunajat kepada Allah, memohon 3 doa kepada Allah tapi minta diaminkan oleh Rasulullah. Lantas apa ya Rasulullah? Doa, harapan apa yang pertama yang dimintakan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Wahai para sahabat, tahukah kalian doa pertama, harapan yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Yang pertama malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, jangan terima ibadahnya, jangan terima Ramadannya, jangan terima sholatnya, jangan terima iktikafnya, jangan terima puasanya, jangan terima sujudnya bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua." Ibu, kok melotot kayak gitu? Kok melotot, Bu? Jangan melotot-melototan sama saya. Doanya malaikat Jibril. Doa pertama malaikat Jibril apa? Tabuk gak wanti jangan kita. Satu, doanya malaikat Jibril alaihissalam, jangan diterima ibadahnya orang yang durhaka kepada orang tua. Ya Allah, adik-adik termasuk kita sekarang ini, jangan mentang-mentang kita sudah jadi orang tua tapi lalai kita berbakti kepada kedua orang tua. Lebih-lebih ayah, lebih-lebih ibu, dua manusia, dua yang mana kalau orang tua ridho maka Allah pun ridho. Kalau orang tua tidak ridho maka Allah juga tidak ridho. Allah wa ridho fi walidain. Ridhonya Allah termasuk ridhonya orang tua termasuk ridhonya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Lebih-lebih jasanya ibu kita. Kita semua yang hadir di sini ada ibu apa enggak? Kita hari ini yang sudah jadi orang tua tetap masih ada ibu apa enggak? Masih. Perjuangan emak kita luar biasa apa tidak? Luar biasa. Perjuangan emak kita bertaruh dengan kematian apa tidak? Jasanya orang tua kepada kita luar biasa atau tidak? Tapi tanyakan kepada kita, jasa apa yang telah kita balas untuk kedua orang tua? Apalagi emak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Emak itu 9 bulan 10 hari mengandungkan kita di dalam rahimnya. Betul? Bahkan ada yang lebih. Itu ya Allah, saya diceritain istri saya, kalau mengandung itu apapun posisinya nggak enak. Apapun posisinya tidak enak. Dia miring ke kanan kayak angka 3, tidur ke atas kayak kubah masjid, tidur melekap gantung ya, puter dikit kayak gasing.
jasa perjuangan Ibu. 9 bulan. Bahkan ada qasidah yang menyanyikan, ibu engkaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Engkau mengandung lagi Jadi 3. sebab cuma satu nayah kita kiai ini iya iya mak cukup 3 gawah kadang ya. Kok malah nyampe mengandung melahirkan. Engkau mengandung melahirkan. Suaminya ini kuat bener menyusui. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Amma manusia yang luar biasa, jasanya besar kepada kita. Bahkan dikatakan seorang anak apapun yang dia lakukan, bahkan dia menggendongkan ibunya untuk menunaikan haji, tidak bakalan mampu untuk membalas jasa ibu kita. Ya Allah ya Karim, ayo introspeksi diri kepada kita. Jadilah anak walaupun kita belum bisa membalas jasanya, walaupun kita bisa membalas jasa-jasa perjuangannya, paling tidak kita jadilah anak yang pinter mendoakan kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi gimana cara mendidik anak? Anak itu anugerah untuk kita, betul? Anak itu adalah amanah dari Allah dari kita. Bahkan anak itu bagian hadiah yang luar biasa yang kita dapatkan di pemberian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu bisa jadi mulianya orang tua dunia dan bisa menjadi mulianya orang tua di akhir. Ibu ngadepnya ke saya. Yang gak berani, yang gak ngadep ke saya, yang ngomong sendiri-sendiri, saya doakan jidatnya ada 2. Los pokoknya. Kalau besok jidatnya ada 2 berarti dia gak mendengerin saya. Amin. Mulai kita dari sekarang. Nyampe mana tadi? Jidat 2. Anak itu bisa jadi mulianya orang tua di dunia dan bisa juga menjadikan mulianya orang tua di akhirat. Tapi ingat, begitupun sebaliknya, yang namanya anak itu bisa jadi sengsaranya orang tua di dunia dan bisa menjadi sengsaranya orang tua di akhirat. Tergantung bagaimana kita mencetak itu anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita semua diberikan amanah anak sama bersihnya, sama sucinya, sama baiknya. Anak-anak yang keluar dari rahim seorang wanita itu hakikatnya semuanya sama, yaitu bayi yang sangat baik. Tergantung bayi yang baik ini mau engkau jadikan apa kita sebagai orang tua. Paham sampai sini? Paham. Kalau anak kita dari kecil kita didik baik, kalau anak kita yang kecil itu kita didik di jalannya Allah, insya Allah itu anak bakalan menjadi anak bahagianya dunia dan akhirat orang. Akan tetapi sebaliknya, kita orang tua lalai untuk mendidik itu amanah, lalai untuk mendidik itu amanah anak kita, jauh dari Allah, tidak pernah mengenalkan kalamnya Allah. Ingat, besok bisa jadi malapetaka kita orang tua di dunia dan di akhirat. Bu, Bapak, kalau anak kita didik dari sekarang, itu ketika mendidik harapannya untuk 15 tahun ke depan, untuk 30 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan.
ke depan. Kalau anak yang engkau didik sekarang harapannya 15 tahun ke depan, itu anakmu kau didik agama, engkau didik dengan keadaan baik, maka enak kita sebagai orang tua. Contoh, bapak manggil misalnya Le, kebetulan namanya Tole misalnya, Le, itu anak yang didik dengan didikan baik pasti menjawab orang tuanya lembut, menenteramkan hati orang tuh. Le, iya bi, agonyo bi, enak apa enggak kira-kira? Enak. Kalau mendidik anak dengan keadaan yang baik. Kalau enggak baik bapak ibu, siap-siap. Le, apa kejaya? Lebah anak. Alun pilih. Sekali lagi ini kepak nah gawah. Tahu si tebang sebagai jauh. Dan gino pilih. Meni, ha kita ni kau jawab. Tuh, betul. Didikan dua. Kalau engkau didik anak baik, itu harapannya kita jadi orang tua juga, balasan dari anak kita juga baik. Itu 15 tahun ke depan. Anaknya jadi sopan, anaknya punya akhlakul karimah, punya budi pekerti yang baik. Karena kita orang tua dari masa kini mengharapkan melihat mendidik anak kita dalam jalan yang baik. Lihat 30 tahun ke depan. Harapan kita mendidik di jalan yang baik 40 tahun ke depan. Kalau kita dalam keadaan sakit, kalau anak yang dididik dalam keadaan baik, kalau anak kita perhatikan dengan agamanya, ketika kita orang tua terbaring sakit, terbaring sakit, terbaring menghadap syakaratul maut, itu tabungan yang kita harapkan cuma anak. Ya Allah Bapak Ibu, miris kita ngelihat sekarang. Kalau Bapak Ibu didik anak kita, melihatkan perkara yang baik, mendidik di dalam agamanya yang baik, lihat jaminan ke depannya. 15 tahun ke depan dia jadi anak yang remaja bakalan sopan kepadamu. 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, ketika kita sakit atau bahkan menghadap sakaratul maut, tetap yang kita harapkan adalah anak kita misalnya banyak, ketika kita sakit itu tentram Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita yang dididik dengan jalannya agamanya Allah, itu ketika kita terbujur kaku menghadap sakaratul maut, itu anak pada ngumpul semua. Anak pertama mijet kakinya, anak kedua bukan hanya mijet sambil ngipasin, anak ketiga kadang dibacakan yasinnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim. Anak keempatnya ngelus dada emaknya. Anak keenamnya bukan hanya Yasin, tabarok yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu anak yang terakhir bimbing, ma bi tutuk ikam ya ma, la ilaha illallah. Tentram tidak? Enak enggak Pak? Enak. Ayo ma be Allah diikutin tak terasa. Tabungan kita, anak-anak kita yang membawa kita masuk dalam keadaan husnul Khotimah. Tapi kalau kita lalai mendidik anak kita, kalau kita tidak perhatikan didikan kepada anak kita, yang kita harapkan ketika kita menghadap sakaratul maut, yang kita harapkan cuman anak, tidak ada yang bisa kita andalkan. Betul apa tidak? Betul. Bahkan ada anak yang gak ngumpul, betul gak? Ataupun semuanya kumpul, ya diam, ya gak ngapa-ngapain, ya mak lekep, mingkem, diam, bingung, aku kebacu kenyong. Bahkan kadang di dalam hati itu ya kadang aneh, Mbak Abi kujomo nih ha, gak mau nih pinis-pinis. Yo orang tua sakaratul maut,
menghadap kematian, anak pada kumpul karena bingung. Yang ngumpul ya bingung, ini emak, ini bapak. Allah, itu yang anaknya bingung, enggak ngapa-ngapain tapi batin. Abi ngaso ku napasan kedua kak laju wajib muat lagi napas ketiga. Allah, betul apa tidak? Betul. Itu 30 tahun ke depan ketika kita menghadap sakaratul maut. Belum lagi kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah wafat, kalau kita sudah dipanggilkan oleh Allah Subhanahu. Anak yang kita harapkan adalah tabungan kita untuk masa depan. Ketika kita wafat, ini anak tidak bakal lupa untuk mendoakan kedua orang. Bukan hanya habis sholatnya Rabbana fil lana wa li walidina, ya Allah ya Rabb ampunkanlah dosa emakku yang merdeka di alam kubur, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah, rahmatilah semua, terima segala amal ibadahnya ya Allah, terang Jember barokahkan alam kuburnya ya Allah, husnul khotimahkanlah wafat emak bapakku. Bukan hanya didoakan, kadang ya kita wafat ya dia sinin ya 3 hari ya 7 hari 40 hari. Bukan hanya itu, kadang bahkan disembelihin kan. Kalau anak kedidik oleh agama, walaupun kita orang tua wafat, tetap ini orang tua melihat kita, memperhatikan kita, walaupun kita sudah ada di liang kubur. Tapi kalau kita lupa, lalai mendidik amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jangankan doain Pak Bu, jangankan untuk bermunajat kepada Allah. Wong kadang-kadang aja ngelihat ke kuburan pas mau lebah bawa pacul, bawa arit, bawa air, bawa kembang. Betul apa tidak? Ya setahun sekali bawa bawa air dalam berangkat ke kuburan. Setahun sekali yo. Betul kuburanmu bersih, betul kuburanmu rapi, betul kuburanmu indah. Cuman anak kita bingung mau ngapain. Mak, be yang megau mak. Cuman ini anak mak aku kebaca aku Yasin gak baik bulat. Ijonya ngebawa kembang mak. Pak kalau betelam wih harum cunianya. Datang ke tempat ayah andanya bi ijo ikam bi salih. Ikam jo bingung bi. Berhubungan ngebawa pacolan juko-juko kegede aku cabuk. Mak kebaca surat Yasin be nyada di kam ada pak be ijo ikam ngebawainya ke pak kalau sekam weh nya iya weh ngisan cune ala be dalamnya miris apa tidak? Bukan hanya itu, kadang juga sudah disapu, sudah nggak didoakan, pas mau pulang nepuk batu nisan atau Lampungnya ngomongnya sirai, betul nggak? Datengin batu nisan teplok 3 kali, pok tok tok ma be ikamago mulang pai. Tahu tembalan mak bapak kita dalam laju kedoa gomo wiyat. Bajak jenuh dapat nyekak wai gawah mune. Duh bener ini. Kok ngeyel sampean? Ya Allah, miris apa tidak? Miris. Akan tetapi kalau kita mendidik anak kita, ya Allah Bapak Ibu, harapan kita masa depan untuk dunia dan akhirat adalah amanah yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa anak. Betul apa tidak? Pasti Ustadz, Kiai, anak saya sudah terlanjur besar, anak saya sudah terlanjur dewasa. Gimana caranya untuk merubah dia? Ngomong pelan. Tiap hari ikhtiar kita selalu ngomongin anak. Kadang-kadang mohon maaf, kekeliruan kita sebagai orang tua sudah bosen ngomongin. Betul apa tidak? Saya udah bosen Kiai, saya udah bosen Ustadz ngomongin anak saya itu susah betul diomongin.
Betul dia susah dirubah, betul dia sudah susah dirubah untuk kita. Tapi kalau kuasanya Allah sudah ditakdirkan, anak kita juga pasti berubah. Dari mana Ustadz? Dari lisannya kedua orang. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua. Jangan pernah mencaci maki, jangan pernah memberikan harapan doa yang jelek walaupun anak kita posisinya dalam keadaan berbuat Kadang kita ini kan malah kadang diterusin kadangan. Betul apa tidak? Betul. Anak kita udah nggak pernah di rumah, udahlah nggak pernah sholat, sudahlah lalai mendoakan orang tua, diomongin tiap hari, tapi kita sudah males ngomong. Udah males ngomongin, kita juga lalai mendoakan untuk anak. Ibu masih pada hidup? Lanjut. Bapak masih kuat? Mantap ini ya. Gede aja dedap aja pokok nabi ngejang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah ketika kedua orang tua, karena lisannya ayah ibu itu mustajab untuk anak. Doanya 40 wali. 4 berapa? 40 wali. 40 wali, termasuk satu lagi wali Ben. 41 pokoknya. Semua 40 wali doa dijadikan satu, itu kalah mustajabnya satu doa ibunya untuk anak-anaknya. Kalau marah kepada anak, harapannya yang baik-baik. Ya Allah sadih ya. Kepala niku jemah. Terserah Allah mau jadi kepala apa dia. Megau sadih kedang. Yuk kena ya Allah. Aku jadi ulu-uluan yuk kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita marah harapannya yang baik, ya Allah salih. Yo. Bupati niku jemahna. Weh mahoy. Tau pandanganmu kacau, lepuang aman sadih bupati ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Harapan kita sebagai orang tua, ketika kita walaupun dalam keadaan marah, tetap itu anak kita marah dengan bahasa yang baik. Jangan pernah dicaci maki. Kadang kita kekeliruan, ya Allah, nih kamu ini ya mati kamu di jalan, kamu ini ya susah kamu hidup dunia dan akhirat. Lihat, sedikit pun doa kedua orang tua, lebih-lebih doa seorang ibu tidak pernah ditutup pintu makbulnya Allah Subhanahu. Pasti mustajab, pasti. Walaupun baik, walaupun buruk, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya ketika kesal-kesalnya kita seorang ayah, kesal-kesalnya kita seorang ibu, ketika kita menghadap itu seorang anak, tetap menghadapinya dengan cara yang baik. Dia ngelawan kita tetap dengan jangan ngelawan kayak gitu tetap baik. Anak kita bentak kita, kadang kita nggak bisa meluluhkan hatinya, kadang malah kita balik bentaknya kita itulah secara tidak langsung mendidik anak lihat, cek saja cara marah anak nggak beda jauh cara marah ibu bapaknya. Cek betul apa tidak? Betul. Cara marah anak ke ibunya nggak beda cara marahnya emak bapaknya marah kepada, atau marahnya bapak kepada istri, atau marahnya istri kepada mama. Pasti istri kepada mama, istri kepada suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada pasti bedanya. Karena kadang kita ini, mohon maaf Bapak Ibu, ketika anak kita marah ngelawan misalnya, ya Allah, ini ku ngelawan, apa sih? Cekil mata mah. Sekali lu tak gaul kan ya. Pasti suatu saat lihat kita, ketika kita menghadapi situasi yang sama, anak kita pasti hal serupa. Betul? Ini kau ingat deh Pak, aku nyikin mata kau dah. Mata kecil lawanan. Loh, bener itu. Secara enggak